Oke, halo selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang blockchain Bitcoin ya. Jadi teman-teman mungkin masih membayangkan bagaimana teknologi Bitcoin itu bekerja ya, blockchain Bitcoin itu bekerja sama bagaimana sih ketika sejumlah Bitcoin itu sudah ditambang oleh para miner. Ya, kita akan membahas Bitcoin dulu ya, blockchain Bitcoin. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman telah melihat video-video saya sebelumnya tentang blockchain, bahwa di dunia ini ya, secara internasional itu banyak banget produk-produk yang menerapkan teknologi blockchain. Salah satu yang populer adalah Bitcoin ya. Teman-teman mungkin telah melakukan trading nih di Indodax gitu ya, ataupun trading di mana tuh? Di Pintu gitu ya, ataupun beberapa aplikasi-aplikasi trading untuk mata uang cryptocurrency. Namun, teman-teman, saya tidak akan membahas secara detail tentang bagaimana kita trading ya, tapi kita akan bahas tentang teknologi di dalamnya karena memang saya bukan spesialis ya, fokus di bidang blockchain ini, teknologi blockchain ini, risetnya, dan akan saya coba sharing knowledge dengan teman-teman semua. Jadi teman-teman, di dunia ini Bitcoin yang saat ini ada itu sekitar sudah ditambang itu ada 80% teman-teman. Ya, jadi sudah ada 80% ditambang oleh para miners nih. Jadi sudah ada 80% yang sudah berhasil ditambang. Nah, jumlahnya ada berapa? Jadi semua yang ada di dunia ini itu ada sekitar 21 juta keping. Oke, 21 juta ya. Jadi ada 21 juta keping Bitcoin. Saat ini sudah ditambang 80%, berarti sisanya masih 20% ya, 20%. Jadi 20% ini yang masih berpeluang untuk ditambang oleh teman-teman semua ya. Nah, ini yang 20% ini sudah diprediksi ya, sudah diprediksi akan habis tahun berapa? Tahun 2140. Jadi nanti akan di tahun 2140 Bitcoin ini akan habis ditambang oleh para miner. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang proses penambangan ini, saya akan membahas lagi atau mengingatkan kembali teman-teman bahwa di Bitcoin ini dia kan menggunakan blockchain ya. Jadi Bitcoin menerapkan teknologi blockchain. Nah, setiap blockchain itu punya yang namanya Genesis. Ya, Genesis block. Oke, jadi blok yang pertama. Jadi ini namanya Genesis block. Jadi dulu Bitcoin ini sebelum di launching sama Satoshi Nakamoto itu ya. Jadi pertama kali itu membuat yang namanya Genesis block atau blok yang pertama kali diciptakan. Sehingga dia itu si Bapak Satoshi ini membuat ini ya, memberikan tantangan kepada beberapa orang anggotanya atau beberapa orang untuk memecahkan sebuah masalah kriptografi. Ya, masalah kriptografi. Jadi masalah kriptografi ini tujuannya adalah misalnya chain ya, chain. Oke, sini. Ya, chain. Jadi masalah kriptografi ini teman-teman, di sini masalah kriptografi ini kan akan ditambahkan. Oke, di sini ya saya tambahkan ya. Oke. Jadi masalah kriptografi ada di setiap blockchain. Tujuannya adalah ketika sebuah masalah kriptografi ini diselesaikan oleh para miner atau penambang, maka akan bertambah blok baru. Nah, setiap blok baru ini isinya apa? Isinya adalah data transaksi ya. Isinya adalah data transaksi. Oke, ini jangan ini. Oke, saya hapus. Nah, ini jadi isinya adalah data transaksi. Nah, saya pakai ini ya. Jadi, ketika ada sebuah proses transaksi data cryptocurrency, misalnya si Abdul ngirim 5 Bitcoin kepada Jafar gitu ya. Jadi Abdul ngirim Bitcoin kepada si Jafar itu sebesar 5 Bitcoin. Nah, itu adalah sebuah transaksi ya, teman-teman ya. Itu sebuah transaksi. Transaksi itu akan masuk pada blok berikutnya ketika proses perhitungan matematika kriptografi ini berhasil dipecahkan oleh si para miner ya. Jadi di mining. Jadi proses mining ini sebetulnya dia adalah memecahkan masalah kriptografi ya, agar tujuannya adalah dia memberikan sebuah
masalah kriptografi baru untuk orang lain yang akan melakukan mining selanjutnya. Sehingga ketika nanti ada blok selanjutnya, ya misalnya di blok 2 gitu ya. Jadi ketika ada sebuah pertambahan data baru atau transaksi baru, itu pun akan di-mining lagi. Ketika ada transaksi baru, itu akan di-mining lagi gitu ya. Dan itu akan terus berlanjut sampai panjang banget ya blok Bitcoinnya lagi, blockchainnya itu akan terus bertambah datanya seiring dengan transaksi. Namun tadi sudah diprediksi bahwa ini itu akan habis ya, akan habis di 2140, di tahun 2140. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga tentang kondisi ketika semuanya sudah ditambang Bitcoinnya. Nah, saat ini kan masih 20% nih. Oke, ketika ada transaksi dia nambang dapat berapa gitu ya. Kemudian nambang dapat berapa. Nah, setiap penambangan itu ya, teman-teman, sekarang itu ada proses namanya halving. Oke. Jadi pas pertama banget nih dulu nih Genesis block yang pertama dipecahkan oleh para miner itu dapat sekitar berapa nih? 50 ya. Jadi dulu itu dapatnya 50. Oke. 50. Jadi pas blok pertama didapatkan itu namanya Bitcoinnya dapatnya 50 BTC. Lalu karena ada proses halving, selanjutnya itu di halving pertama itu ada dapatnya tuh 25 ya. Jadi berkurang setengahnya. Lalu kemudian ada halving kedua itu 12,5 Bitcoin dan halving ketiga itu dapatnya 6,25 Bitcoin. Nah, gitu ya. Nah, oke, saya akan kasih gambaran aja yang lebih gede ya di sini. Oke, set. Nah, ini yang sudah saya buat gambarannya. Oke, seperti ini. Saya akan kecilkan. Oke, sini ya. Oke. Oke ya, saya akan jelaskan lagi di sini. Jadi ya teman-teman, tadi sudah kita bahas bahwa blok pertama itu masalah kriptografinya dipecahkan oleh para miner. Itu si miner itu dapat reward sekitar 50 Bitcoin ya, 50 Bitcoin. Lalu kemudian seiringnya banyak para miner itu akhirnya ada halving, dikurangi setengahnya di 25 Bitcoin, 12,5 Bitcoin, 6, nah sekarang saat ini terjadi kalau teman-teman bisa menambang sebuah transaksi di Bitcoin itu dapatnya 6,25 Bitcoin teman-teman. Ya, halving ini tujuannya apa ya? Halving ini tujuannya adalah untuk memperlambat proses penambangan Bitcoin ya, karena memang penambangan semakin banyak sedangkan Bitcoinnya itu semakin sedikit sehingga harus adanya proses halving. Nah, halving ini sudah sampai tahap ketiga, makanya teman-teman kalau bisa menambang itu dapatnya 6,25 Bitcoin. Oke, lalu si blok-blok ini teman-teman sebetulnya itu akan didistribusikan ya, didistribusikan ke semua anggota jaringan Bitcoin. Ya, di dunia ini bahwa ada sekitar 9.691 nodes. Nodes ini komputernya ya. Jadi yang selama 2021 ya, yang saya catat ini ada 9.691 komputer yang menyalin semua data transaksi ini ya. Jadi semua blok ini, blok transaksi ini disalin di semua komputer ya, di semua komputer. Berarti setiap komputer tuh memiliki salinannya sendiri-sendiri, bahwa 9.691 komputer itu menyimpan semua data ini, data transaksi. Nah, paling banyak node-nya atau komputer yang terhubung dengan Bitcoin ini ada di Amerika ya teman-teman, ada 1.884. Nah, sisanya itu ada yang tidak terdaftar dan terbagi di setiap negara. Itu ada sekitar 1884 komputer. Nah, ya, jadi transaksi itu ya teman-teman, transaksi kalau teman-teman masih belum ngeh banget transaksi itu, misalnya ya tadi saya jelaskan bahwa Jafar ngirim ke Abdul itu sebesar 5 Bitcoin gitu ya. Jadi kalau mau transaksi ya teman-teman, ini berbeda ya dengan trading ya. Ini transaksi yang benar-benar transaksi antar node gitu ya, bukan transaksi trading, ini beda lagi. Jadi setiap node ini ya teman-teman memiliki public key dan private key. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan ATM gitu ya, ataupun debit card ataupun credit card, itu kan pasti punya yang namanya adalah alamat rekening. Nah, tapi kalau di Bitcoin itu dianggapnya bukan rekening tapi wallet. Nah, itu public key. Jadi misalnya saya mau mengirim ke Pak siapa gitu,
Saya tinggal minta alamat walletnya gitu. Nah, untuk meng-ACC ataupun menyetujui saya melakukan transaksi atau saya mengirim Bitcoin, itu saya perlu namanya private key atau tanda tangan digital, bahwa dia itu private key ini dijadikan sebagai PIN ya, ibaratnya PIN untuk autentikasi gitu ya. Oke, setiap ada transaksi ya, ada transaksi misalnya si node ini, komputer ini ngirim ke si komputer B atau C seperti ini, dia butuh biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini fluktuatif ya teman-teman, tergantung dengan kebijakan dari Bitcoin ini. Jadi memang berbeda-beda ininya biaya transaksinya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika sudah ditambah habis, sudah ditambah habis Bitcoinnya, ya teman-teman tahu ya kalau mau menambang Bitcoin itu perlu spek komputer yang high tech semua ya. Jadi kalau komputer abal-abal itu komputer kecil-kecil itu ya kelenger ya, komputernya panas langsung ngos-ngosan. Jadi kita butuh komputer tinggi. Jadi pertanyaannya adalah ketika nanti si Bitcoin ini sudah habis ditambang, si 21 juta ini habis, maka apa yang terjadi? Jadi prediksinya adalah ketika habis ditambang itu tetap bisa terjadi transaksi ya. Cuman di sini biaya transaksinya akan semakin tinggi ya, teman-teman ya. Jadi biaya transaksinya semakin tinggi atau mungkin masih perlu di riset lagi atau diteliti lagi bahwa penambang itu akan tetap dapat Bitcoinnya ya, tetap dapat Bitcoinnya, tapi bukan Bitcoin yang dari 21 juta ini. Misalnya ada sebuah skema atau program lagi yang memang memperbolehkan memberikan Bitcoin pada penambang. Jadi ya gitu ya teman-teman ya, itu sekilas tentang teknologi blockchain Bitcoin yang mungkin bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Semoga menjadi sebuah wawasan baru yang mungkin bisa bermanfaat ketika teman-teman tertarik di bidang blockchain. Oke ya, saya rasa cukup untuk presentasi tentang blockchain Bitcoin hari ini. Sampai jumpa di seri yang membahas blockchain pada seri-seri video berikutnya. Oke, terima kasih.